Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 13 September 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari ini. Oke. Jadi kemarin seperti yang sudah saya buat juga, kemungkinan harga itu tidak akan merespek area trendline, ya kan? Yang dimana sebenarnya itu harga tidak akan merespek area trendline yang ternyata harga itu sudah break di bawah 19.15, ya. Harga itu sudah break di bawah 19.15 dan ini retestnya terjadi di jam 12 malam kemarin, ya. Jika teman-teman yang sudah lihat break di bawah 19.15 dan yang sedang open posisi sell saat ini, ya, misalnya ada yang open sell saat ini, stop lossnya cukup pendek aja di 19.17 atau di 19.18 jika ada yang open, ya, jika ada yang open. Tapi jika misalnya tidak ada yang open, ya it's okay, gak apa-apa. Karena sekarang adalah hari yang sangat penting. Karena kita akan melihat bagaimana pergerakan XAU/USD berdasarkan berita nanti malam, yaitu tentang data inflasi di Amerika. Ya. Jadi untuk data inflasi nanti yang keluar di jam setengah 8 WIB atau nggak di jam setengah 9 WIB, setengah 9 WITA, itu keluar mengenai data inflasi inti dan juga data inflasi biasanya. Jadi di sini ada sedikit bertolak belakang, ya, karena kalau dilihat di sini dari core CPI year on year-nya yang di sini itu diperkirakan akan turun dari 4,7 ke 4,3, sedangkan untuk headline inflation-nya ataupun inflasi year on year itu diperkirakan naik. Nah, inilah yang saya katakan bertolak belakang, ya. Karena biasanya itu kan diekspektasikan inflasi akan turun, tetapi permasalahannya CPI year on year di sini diperkirakan akan naik dari 3,2 ke 3,6. Begitu juga dengan dari segi month of month, ya. Dari segi bulanan, core CPI sendiri diperkirakan akan flat di angka 0,2, sedangkan untuk dari segi CPI month of month sendiri dari bulanannya itu diperkirakan akan juga naik dari 0,2 ke 0,6. Jadi diperkirakan untuk dari segi headline inflation-nya sendiri, ya, CPI dari segi bulanan ataupun dari segi tahunan diperkirakan akan sama-sama mengalami kenaikan, sedangkan dari segi inflasi inti cenderung flat dan turun, ya. Itulah yang saya katakan ini bertolak belakang. Oleh karena itu harap berhati-hati nanti malam, ya. Karena kecenderungannya bisa membuat pergerakan yang cukup volatile banget, ya. Di sini saya mau kasih headline sedikit, ya. Jadi kalau jika, ya, ini jika, ya, ini saya buat case, ya, ataupun saya buat contoh. Misalnya nanti malam di sini pergerakan dari data inflasinya itu, ya, ini saya anggap jika CPI, ya, jika CPI baik itu year on year dan juga month of month itu lebih tinggi dari forecast, berarti USD naik, ya. Terus berarti jika CPI kurang dari forecast berarti USD turun. Lalu selanjutnya jika core CPI di sini itu lebih dari forecast, berarti jika CPI ini bisa di atas forecast, ya, di atas forecast berarti USD naik. Oh, berarti saya gini aja, ya. Oh, nggak gini lah, ya. USD naik. Ini akan saya buat 4 soalnya ya seperti ini. Sebentar, ya. Forecast berarti sama dengan USD turun. Oke, jadi case-nya ada seperti ini, ya. Nah,
Jika nanti malam, jika CPI nanti itu bisa di atas forecast, dalam artian ini berarti USD naik jika hanya data inflasi itu hasilnya buruk, ya, hasilnya merah. Jika hasilnya merah, maka itu kan berarti di atas ekspektasi. Maka kita akan melihat USD bergerak naik. Tapi misalnya hasilnya hijau, maka kita akan melihat USD bergerak turun. Ya, ini tinggal dampaknya, ini untuk dampak ke XAU USD tinggal dibalik aja ya. Berarti jika USD naik, berarti XAU turun. Jika USD naik, jika USD turun, berarti XAU naik, seperti itu. Untuk core CPI sendiri sama seperti CPI ini sendiri ya. Jadi kalau dilihat, ya kita akan menunggu lebih tepatnya berita nanti malam ya. Berita nanti malam ini seperti apa. Lalu case lagi satu ya. Ini kan jika harga ini, jika pergerakan data inflasi nanti itu bergerak satu arah, bagaimana hasilnya benar-benar mix ataupun hasilnya bertolak belakang. Dalam artian jika core CPI ini turun, berarti kan USD turun ya kan. Jika core CPI di bawah forecast, maka USD akan turun. Dan jika CPI lebih dari forecast, maka USD akan naik. Jika itu yang terjadi, jika case 1 dan 4 yang terjadi ya, jika nanti malam case 1 dan 4 yang terjadi, maka kita akan melihat kekuatan dari USD ini akan lebih menang kemana, apakah dari segi CPI atau dari core CPI nya sendiri ya. Dan juga 1, 4 dan 2, 3 itu saling bertolak belakang ya. Karena jika 1, 2, 3, 4 ini bergerak dalam satu jalan yang sama, nanti kita akan melihat pergerakan USD dalam satu arah. Ya, maksudnya 1, 3 ya. 1, 3 dan 2, 4 itu adalah case jika bergerak dalam satu arah. Tapi misalnya terjadi adalah 2, 4 ataupun dan juga 1, 4 gitu ya. 2, 3 dan juga 1, 4 ya. Maka kita akan melihat pergerakan USD yang sangat luar biasa volatile yang mengakibatkan ya whipsaw ataupun ekor panjang itu terjadi ya. Dan lagi satu juga, misalnya nanti malam itu pergerakan dari data CPI ataupun angka dari data CPI itu adalah lebih tinggi daripada data sebelumnya, tetapi lebih rendah dari data forecast, maka itu bisa diidentifikasikan lebih tinggi ya. Ini jika CPI lebih dari forecast dan juga data sebelumnya ya. Ini forecast dan juga data sebelumnya, maka itu bisa membuat USD naik. Jadi misalnya di bawah forecast tetapi itu masih tinggi daripada data sebelumnya, misalnya nanti malam ini keluarnya adalah di angka 3,4 ya kan? Angka yang keluar 3,4 untuk CPI month of month keluar di angka 0,5. Itu kan di bawah forecast tuh. Di bawah forecast. Hasilnya pasti hijau kayaknya ya. Hijau kayaknya. Oleh karena itu jika hasilnya seperti itu di bawah forecast tetapi di atas data sebelumnya, maka itu akan masih dianggap positif untuk USD, sehingga USD akan bergerak naik, sehingga XAU akan bergerak turun. Seperti itu ya. Jadi karena kita akan melihat pergerakan yang saling bertolak belakang nanti malam, maka teman-teman yang open trade pada hari ini sebaiknya close posisinya baik itu 1 jam sebelum berita ini keluar ataupun 30 menit sebelum berita itu keluar ya. Sebaiknya di close, entah mau itu posisinya floating plus atau floating minus ya, sebaiknya di close ya, karena takutnya terjadi whipsaw ataupun ekor panjang yang cukup lumayan besar nanti ke atas dan ke bawah ya. Jadi harap berhati-hati banget nih, karena untuk data inflasi di sini hasilnya diperkirakan akan bertolak belakang. Oke. Untuk berdasarkan analisa teknikal, kita masih ada satu area supply kecil di sini ya. Kita ada satu area supply kecil di sini yang ada di harga 1921 sampai di 19 berapa ini ya? 1918 ya. 1918. Ini kita masih punya satu area supply. Untuk area demand sendiri sebenarnya kita sudah tidak punya area demand di bawah ya. Kita sudah tidak bisa mengidentifikasikan sebagai demand lagi di bawah yang fresh
karena demand yang ada di sini itu sudah pernah diambil semua. Jadi kecenderungannya jika nanti malam case yang terjadi adalah 1 dan 3 ya, 1 dan 3 berarti kan USD akan menguat, maka kecenderungannya XAUSD akan langsung terjun bebas ke 1900. Karena itu juga masuk logika, karena support di sini di 1904 itu hanya sebagai support biasa aja. Tidak ada area demand yang bisa membuat harga itu mantul. Walaupun kita punya area kunci di 1900 ya. Walaupun kita punya area kunci di 1900. Oke. Tapi misalnya yang terjadi adalah 14 ya, berarti kemungkinan zigzag ini ya. Yang pertama berarti USD akan bergerak turun, kemudian naik lagi, kemudian akan mengikuti trennya saat ini bisa turun sampai ke 1904 ya. Jadi diingat, yang kita inginkan adalah pergerakan CPI nanti malam itu antara 13 atau 24 ya. Sekalian dia naik semua, turun semua. Jangan sampai yang keluar tuh nanti adalah 24, maksudnya 14 ataupun 23, karena itu akan sangat berdampak. Whipsaw-nya cukup tinggi ya, whipsaw-nya cukup tinggi. Karena harga sekarang masih stay di bawah 1915 ya, jadi saya rasa pergerakannya nanti kecenderungannya cukup cepat ya. Jadi yang ingin ambil posisi nanti malam, yang ingin trading berdasarkan news ya, saya infokan sekali lagi, jika teman-teman yang ingin trading berdasarkan news nanti malam, key level saat ini adalah antara 1905, ini saya genapkan aja ya, 1905 sampai 1915. Walaupun di atas 1915 kita ada satu area supply kecil di sini, tapi bisa saja area supply ini tidak kuat akibat news ya. Jadi misalnya jika teman-teman ingin ambil posisi nanti malam ya, ingin ambil posisi nanti malam, jika harga selama nanti ya, untuk jika sampai nanti malam ya, sampai menjelang berita itu harga itu tidak lewat dari 1915 dan support di 1910 ya, ini saya kasih 1910 ya. Nih, jika harga sampai nanti malam itu tidak berhasil close di bawah 1910 dan juga 1915, maka teman-teman boleh bersiap-siap nanti open posisi ya. Untuk take profitnya cukup pendek aja ya, cukup 50 pip aja. Maksudnya 50 pip adalah jika harga itu break di atas 1915, teman-teman take profit di 1920. Cukup 50 pip aja. Stop lossnya cukup pendek ya, cukup pendek, nggak usah terlalu tinggi karena berdasarkan news ya. Jadi cukup berdasarkan 1:1 aja juga bisa. Untuk yang ingin open posisi buy stop di atas 1915, stop lossnya bisa ditaruh di 1912 atau enggak di 1913 ya. Dan ingat, ketika harga sudah kena buy stop, bisa langsung digeser SL-nya ke BEP ya, bisa langsung digeser. Kalau yang ingin ambil posisi sell stop di bawah ya, misalnya ini harga sekarang kan masih bergerak cukup kencang ke bawah ini kan, atau enggak ya saya kasih di 19 ini deh, 1909 ya, sesuai support di sini. Misalnya harga ini nanti sampai malam tidak bisa close di bawah 1909, ya sudah, teman-teman bisa pasang sell stop. Untuk stop lossnya taruh di 1912, take profit 50 pip aja di sekitaran 1905 seperti ini ya. Dan juga ingat, jika sudah kena posisinya antara buy stop dan sell stop, segera pindahkan SL-nya. Karena jika trading berdasarkan news, teman-teman tidak ingin memegang posisi tersebut lebih dari 30 menit ya. Saya kasih info sedikit, jika teman-teman ingin trading berdasarkan news, ketika sudah kena buy stop ataupun sell stopnya, segera geser SL-nya ke BEP atau SL plus, walaupun beda lagi 1 pip itu it's okay ya. Dan yang pastinya besok akan saya lebih lanjut infonya mengenai bagaimana dampak dari CPI pada hari ini untuk besok ya, supaya lebih clear kemana pergerakan arahnya. Tapi ingat, buy stop dan sell stop ini hanya berlaku menjelang news ya, berarti sekitar
15 menit sebelum news ataupun 5 menit sebelum news bisa dipasang buy stop dan sell stop di sini. Ya. Seperti itu. Yang penting teman-teman jika ingin trading berdasarkan news harap lihat jamnya. Jika sudah kena di jam 8.30 ya, sudah kena di jam 8.30 segera geser SL-nya. Jika satu posisi sudah kena, hapus posisi yang lagi satu. Itu caranya ya. Misalnya sell stopnya kena ke bawah ya. Sell stop kena ke bawah, geser SL, buy stop close ya. Pending order yang sini close, biarkan harga ini running. Jika ini sudah kena SL ya sudah biarkan. Nah juga tips lagi satu, jika teman-teman ingin trading berdasarkan news, cukup sekali aja open ya. Jangan memaksakan jika harga itu sudah kena SL di sell stop, teman-teman mau nekat berarti harga akan naik bisa ngebuy. Ya enggak, kayak gitu juga. Karena jika trading berdasarkan news itu cukup satu ataupun dua posisi aja. Jika dirasa satu kurang, teman-teman mau pasang lagi satu silahkan, terserah ya. Tapi kalau saya pribadi cukup satu banding satu seperti ini antara buy stop sell stop. Jika sell stop kena, buy stop delete. Jika kena buy stop kena berarti sell stop delete. Jika sudah kena pending order, SL geser. Udah gitu aja. Dan biarkan harga itu running. Terserah dia mau kemana. Karena sekali lagi, jika trading berdasarkan news, sebaiknya tidak pegang posisi tersebut lebih dari 30 menit. At least 15 menit teman-teman keluar. Jangan terlalu lama pegang. Seperti itu, oke? Intinya, besok akan saya infokan lagi kemana pergerakan sebenarnya daripada XAUUSD akibat data inflasi pada hari ini. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.